Mmm. Sik jemenakne iki, jemenakne apa jenenge PPT. Sik wae jawaban sik ya, sedilut ae. Rekam layar. Heeh, ngono wae. Lho kok ana suarane ono kudune? Baik, saya mulai. Untuk abstraknya, studi mengenai evolusi biologi diperlukan untuk Baik, yang pertama untuk abstrak studi Hmm. Menjelaskan sistem yang lebih kompleks. Salah satu cara yang relevan adalah melakukan analisis perbandingan terhadap jaringan tumbuhan dan hewan invertebrata. Penelitian ini bertujuan mengkaji perbedaan struktur dan fungsi jaringan pada lumut hati dan cacing pipih sebagai presentasi tahap awal evolusi. Metode yang digunakan berupa studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan sumber literatur ilmiah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa M. polymorpha memiliki talus sederhana dengan rizoid sebagai alat penopang jaringan fotosintetik serta organ reproduksi. Namun, tanpa sistem pengangkut sejati, sebaliknya, De Japonica menunjukkan organisasi jaringan lebih maju berupa epitel bersila, otot berlapis, sistem saraf berbentuk tangga, dan protonira sebagai organ ekskresi. Perbandingan ini menegaskan bahwa jalur evolusi jaringan pada tumbuhan dan hewan berbeda, tetapi tetap dilandasi prinsip serupa, yakni adaptasi terhadap lingkungan dan efisiensi fungsi biologis. Pendahuluannya, kajian evolusi biologi merupakan suatu pendekatan multidisipliner yang bertujuan untuk memahami proses perubahan struktur dan fungsi organisme dari beberapa bentuk, mulai dari bentuk yang paling sederhana menuju kompleksitas yang lebih tinggi. Salah satu pendekatan yang relevan dalam studi ini adalah analisis komparatif terhadap struktur dan fungsi jaringan pada organisme dari kingdom yang berbeda, seperti tumbuhan tingkat rendah dan hewan invertebrata. Perbandingan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang adaptasi, morfologi, dan fisiologi, tetapi juga membuka wawasan mengenai pola-pola evolusi yang menjadi dasar keberagaman kehidupan. Tumbuhan tingkat rendah, yang salah satunya adalah lumut hati Marchantipoda, memiliki struktur jaringan yang sederhana. Jaringan talus pada lumut hati berfungsi dalam proses fotosintesis, penyimpanan air, dan penukaran gas meskipun belum memiliki sistem vaskular sejati seperti pada tumbuhan berpembuluh lainnya. Studi oleh Goddard menunjukkan strategi adaptasi terhadap lingkungan lembab dan minim cahaya. Sebaliknya, hewan yang tidak memiliki tulang belakang yang biasanya disebut dengan hewan invertebrata seperti cacing planaria menunjukkan tingkat kompleksitas jaringan yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan struktur dan fungsi jaringan pada lumut hati dan planaria serta meninjau implikasinya terhadap kajian evolusi biologi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu evolusi dan beberapa manfaat yang praktis bagi referensi dalam pembelajaran biologi, khususnya pada topik evolusi dan struktur jaringan. Selanjutnya, Mutia, metode penelitian.
Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif dengan metode studi kepustakaan library research. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada Mercantia polymorpha, yakni lumut hati, dan Diclonicia japonica, yakni planaria, serta meninjau implikasinya terhadap kajian evolusi biologi. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang meliputi artikel jurnal dan sumber daring seperti Google Scholar. Proses pengumpulan data dilakukan dengan pencarian literatur menggunakan kata kunci Mercantia polymorphic jaringan dan Diclonicia japonica anatomi, yakni planaria jaringan. Untuk yang pembahasannya, yang pertama, struktur dan fungsi jaringan pada lumut hati, yakni Mercantia polymorpha. Lumut hati adalah salah satu kelompok makhluk hidup Bryophyta yang memiliki struktur tubuh yang sederhana dan berbentuk talus serta berdaun. Tubuhnya didominasi oleh gametofit, sementara sporofit memiliki masa hidup pendek dan sepenuhnya tergantung pada gametofit. Struktur jaringan lumut hati menunjukkan penyesuaian terhadap kondisi yang agak basah, yakni lembab, dan dapat berperan dalam mendukung reproduksi serta kelangsungan hidupnya. Berikut merupakan beberapa struktur dari lumut hati. Yang pertama ada jaringan penopang dan penempel atau rhizoid. Lumut hati tidak memiliki akar sejati, melainkan hanya memiliki struktur penempel berupa rhizoid yang bersifat uniseluler. Rhizoid ini berperan sebagai alat pengikat pada substrat dan juga pendukung penyerapan air serta mineral. Yang kedua ada jaringan fotosintetik, yakni berupa daun dan talus. Daun lumut hati umumnya tipis tanpa pelepah dan terdiri dari satu lapisan sel yang menebal pada sejumlah spesies. Daun bisa teratur dalam 2 hingga 3 barisan. Struktur ini berperan sebagai jaringan utama dalam fotosintesis, yaitu memproduksi energi melalui proses fotosintesis. Yang kedua adalah sistem reproduksi yang berupa sporangium dan seta. Sporangium yang telah matang akan dilindungi oleh seta. Seta yaitu batang tegak yang disebabkan oleh tekanan air di dalam sel-selnya. Seta berperan sebagai mendukung sporangium dan memfasilitasi proses pengeluaran spora. Setelah dewasa, sporangium akan retak dan mengeluarkan spora. Lumut hati juga memiliki organ reproduksi baik jantan maupun betina, yakni antheridium dan archegonium. Ini merupakan gambar dari struktur lumut hati. Selanjutnya ada struktur dan fungsi jaringan pada cacing planaria atau Dugecina japonica. Cacing planaria adalah cacing pipih atau Plaihelminthes dengan tubuh dorserventral, pipi, dan simetri bilateral. Hewan ini termasuk dalam hewan triboplastik acelomata tanpa memiliki rongga sejati. Nah, strukturnya yang pertama ada pada jaringan tubuh terdiri dari epidermis bersilia dan sel rabit yang berfungsi untuk membantu pergerakan dan melindungi tubuh dengan lendir. Yang kedua ada otot sirkuler, otot longitudinal, dan otot diagonal yang memungkinkan kontraksi atau pemanjangan dan gerakan secara fleksibel. Yang ketiga ada parenkim, merupakan jaringan penopang yang berfungsi untuk menjaga tubuh dan menyimpan nutrisi. Yang kedua pada sistem saraf ada jaringan yang pertama pencernaan berupa mulut ventral, faring, usus yang bercabang yang berfungsi untuk menangkap, mencerna, dan menyalurkan makanan. Yang kedua ada jaringan saraf yang berupa ganglion otak dan saraf tangga yang berfungsi untuk mengatur respon tahapan rangsangan. Yang ketiga ada ekskresi yang berupa proteinofilidia dan filament cells yang berfungsi untuk membuang sisa metabolisme dan mengatur keseimbangan air. Untuk jaringan yang terakhir ada jaringan reproduksi berupa hermafrodit memiliki testis dan ovarium. Yang kedua ada sel pembuahan silang, dan yang terakhir ada aseksual berwujud. Monggo Mbak Ervina.
Selanjutnya ada analisis komparatif dan kajian evolusi biologi. Studi evolusi biologi dapat dilakukan dengan pendekatan komparatif terhadap struktur dan fungsi jaringan pada makhluk hidup dari filogenetik yang berbeda. Bisa dilihat dari kolom tersebut. Untuk aspeknya seperti bentuk tubuh, lumut hati yaitu talus, pipih atau berdaun tipis, dominan, dominan gametofit. Untuk planaria dugesa japonicana, tubuh pipih dorsoventral bilateral simetris dan lainnya seperti pada kolom tersebut. Yang selanjutnya implikasi terhadap pemahaman evaluasi dan pembelajaran biologi. Yang pertama, hasil perbandingan struktur dan fungsi jaringan pada lumut hati Marchantia polymorpha dan Planaria dugesia japonica memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pola evolusi serta penerapannya dalam pembelajaran biologi. Dari sisi evolusi terlihat adanya transisi kompleksitas organisme di mana lumut hati merepresentasikan tumbuhan darat non-vaskular dengan jaringan sederhana, sedangkan planaria telah memiliki jaringan sejati seperti epitel, otot, dan saraf. Yang kedua, implikasi ini juga penting dalam pembelajaran biologi karena dapat digunakan sebagai contoh nyata dalam memahami konsep evolusi dan struktur jaringan. Pendekatan komparatif antara lumut hati dan planaria dapat membantu peserta didik mengaitkan teori dengan bukti biologi yang konkret, sekaligus melatih kemampuan analisis kritis melalui tabel perbandingan dan diskusi. Materi ini dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran kontekstual pada topik evolusi, organ kehidupan, dan keanekaragaman hayati, sehingga mendorong literasi sains sekaligus memperkuat pemahaman siswa tentang hubungan antar organisme dalam kerangka evaluasi. Yang terakhir, kesimpulan. Perbandingan struktur dan fungsi jaringan lumut hati dan planaria menunjukkan perbedaan kompleksitas yang mencerminkan jalur evolusi berbeda. Lumut hati mewakili tumbuhan nonvaskular dengan struktur sederhana, sedangkan planaria memiliki jaringan lebih maju seperti epitel, otot, saraf, dan protonefridia. Keduanya sama-sama menegaskan adaptasi terhadap lingkungan, sehingga kajian ini memperkuat pemahaman evolusi jaringan dan dapat menjadi referensi dalam pembelajaran biologi. Ada yang ditanyakan dari presentasi kami? Cek. Gimana, ada yang ditanyakan, teman-teman?